Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel Bianca Belladin. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian cara aku mencari dan menentukan ide konten untuk YouTuber pemula. Buat yang penasaran informasi selengkapnya, tonton videonya sampai tamat ya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang pengen jadi seorang YouTuber kita itu dituntut untuk memiliki ide-ide kreatif untuk membuat sebuah konten yang kira-kira ramai dicari orang dan bermanfaat gitu pastinya ya. Dan kita juga harus bisa gimana caranya bikin video itu yang gak ngebosenin biar orang itu gak nyekip video kita gitu. Karena kalau kamu pengen jadi seorang YouTuber yang sukses, kamu itu harus konsisten dalam membuat konten, jadwal tayang, hingga menentukan karakter atau tema dari konten kamu atau channel kamu itu mau tentang apa gitu. Memang membuat konten itu bukan hal yang mudah, apalagi buat seorang YouTuber pemula gitu. Memutuskan langkah awal kita itu mau bikin video tentang apa, mau bikin tema channel kita itu tentang apa, itu kadang bikin kita bingung banget. Nah, di sini aku mau kasih kalian tips biar kalian gak bingung-bingung lagi menentukan ide konten untuk channel kalian. Nah, tips yang pertama, buatlah konten sesuai dengan hobi kamu. Lalu cari hal apa aja sih yang berkaitan dengan hobi kamu nih. Aku kasih contoh ya. Misalkan kalian itu hobi traveling. Nah, kamu bisa membuat review tempat-tempat wisata apa aja yang udah pernah kamu kunjungi. Terus ngasih tips liburan untuk orang-orang. Lalu bisa juga memberi info tempat penginapan atau hotel murah di sekitar lokasi wisata itu gitu. Dan memberikan review tentang hotelnya. Hingga memberi informasi tentang budget list yang diperlukan selama perjalanan liburan kamu itu. Nah, terus misal kalian hobi nyanyi, kalian bisa bikin konten tentang cover-cover lagu gitu. Terus kalian hobi masak, kalian bisa kasih tutorial masak, yang sebenarnya tutorial masak itu paling banyak dicari orang karena aku juga kalau misalkan nggak tahu resep, pasti aku carinya tutorial masak di YouTube gitu. Karena kalau kamu menentukan konten sesuai dengan hobi kamu, pasti kamu itu bakalan lebih enjoy dan bakalan bikin kontennya itu dengan penuh cinta gitu. Nah, tips yang kedua, bikin konten menurut pekerjaan kalian atau keahlian kalian gitu ya. Nah, misalkan contohnya aku nih, pekerjaan utamanya wirausaha atau bisnis online atau pedagang online gitu. Makanya aku sering bagi tips bagaimana memulai bisnis online, terus tips menjadi seorang dropshipper karena aku juga dropship gitu kan. Terus sharing tips gimana caranya biar dagangan all shop kita laku dan sebagainya gitu ya. Nah, terus misalkan kalau kalian punya keahlian menjahit, misal kalian bisa membuat tutorial jahit tunik atau tutorial jahit hijab, kayak gitu pasti banyak dicari ya teman-teman. Nah, terus misalkan keahlian kamu itu servis handphone atau servis TV, servis apapun, kalian bisa ngasih tutorialnya. Karena kalau misalkan kita memberi konten tentang tutorial atau cara-cara gitu, biasanya itu banyak dicari orang dan pastinya itu bisa bermanfaat gitu buat banyak orang. Nah, tips yang ketiga, membuat konten sesuai dengan pengalaman. Nah, misal nih aku kasih contoh ya. Aku pernah WA aku itu dibajak sama orang, dihack gitu ya. Dan akhirnya aku berhasil untuk memulihkan kembali WhatsApp aku gitu. Nah, aku di situ share bagaimana pengalaman aku dihack orang, terus bagaimana cara aku untuk merebut kembali WhatsApp aku yang telah dihack. Nah, itu bisa menjadi salah satu konten. Nah, terus misalkan ada pengalaman kita gitu, misal kita pernah ketipu belanja di all shop, kita itu bisa
sharing pengalaman kita, bagaimana kita bisa ketipu gitu. Jadi di situ kalian tuh bisa kasih tahu ke orang-orang biar orang-orang itu lebih waspada kalau misalkan belanja di all shop, apalagi di Instagram, karena nggak pakai rekening bersama. Kalian itu harus bisa share hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin saat kalian berbelanja online kayak gitu. Terus misal di antara kalian ada yang pernah terjangkit COVID gitu ya, misal apa aja sih yang kalian rasain saat terkena paparan virus COVID itu, dan bagaimana kalian bisa sembuh dari penyakit itu. Kalian bisa share apa aja yang kalian minum, kalian misalkan minum vitamin atau asupan makanan apa aja. Nah, kalian bisa share kayak gitu. Nah, tips yang keempat, bikin konten sesuai pendidikan. Nah, misalkan ya, kalian itu lulus SNMPTN atau sekarang apa ya istilahnya, UMPTN di UI, misal di Unpad, di ITB. Nah, tips dan trik kalian supaya bisa lulus dengan lancar itu gimana caranya gitu. Apakah harus bimbel atau harus belajar di mana kayak gitu. Terus misalkan cara menjadi juara umum di sekolah kayak gitu. Kalian bisa share caranya. Nah, misalkan untuk kalian yang guru nih, bisa sharing kisi-kisi soal UAS atau kisi-kisi soal ujian nasional kayak gitu. Kan itu pasti banyak dicari buat siswa-siswi gitu ya. Nah, jadi itu 4 tips dari aku. Nah, yang pertama itu dari hobi, yang kedua itu dari pekerjaan atau keahlian, yang ketiga itu dari pengalaman kita sendiri, dan yang keempat adalah dari pendidikan. Nah, itu semoga bisa menjadi acuan kalian untuk menentukan sebuah konten untuk channel kalian masing-masing ya. Nah, segitu dulu informasi dari aku tentang cara menentukan konten untuk channel kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you on my next video. Thanks for watching. Bye bye.